Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Etni Dewidianti, dari Universitas Islam Indonesia untuk menyampaikan PDD UKTPT bagian pengajaran. Kali ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah bahasa Inggris yang saya ampu, yaitu mata kuliah wajib universitas yang diberikan kepada mahasiswa di semester 1 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini memiliki tingkat capaian pembelajaran dan disampaikan dalam 14 kali pertemuan pembelajaran, baik secara sinkron maupun asinkron, dan 2 kali pertemuan ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir. Kemampuan yang diharapkan atau learning outcomes dari mata kuliah ini adalah mampu menjelaskan isi teks dalam bahasa Inggris tentang hukum keluarga, kemudian mampu menulis paragraf dalam bahasa Inggris tentang hukum keluarga, dan mampu menceritakan kembali isi paragraf yang ditulis dalam bahasa Inggris tentang hukum keluarga. Materi pembelajaran untuk mata kuliah ini merupakan 3 dari 4 keterampilan berbahasa dalam bahasa Inggris, yaitu yang pertama reading, yang terdiri atas materi speed reading skills dan guessing meaning from context sebanyak 5 kali pertemuan. Yang kedua adalah writing, yaitu sentence writing dan paragraph writing, di mana disampaikan dalam 5 kali pertemuan, dan speaking yang berupa self-introduction dan describing people and things or objects sebanyak 4 kali pertemuan. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan yang digunakan adalah pembelajaran dalam jaringan atau daring atau juga dikenal sebagai online. Saya menggunakan 2 metode pembelajaran, yaitu yang pertama adalah metode ceramah plus yang digunakan pada sesi asinkron, di mana dosen menjelaskan materi baru yang dipelajari, kemudian mahasiswa menyimak melalui video tutorial yang saya unggah ke YouTube channel saya, dan yang ketiga adalah deskripsi video, di mana di dalam deskripsi video di YouTube itu saya biasanya mencantumkan link latihan soal, baik berupa quizzes atau dalam bentuk Google Forms untuk mereview pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan. Yang berikutnya adalah metode diskusi. Metode diskusi ini digunakan pada sesi sinkron melalui Zoom meeting, di mana dosen berdiskusi dengan mahasiswa mengenai materi yang dibahas di pertemuan sebelumnya, dan mahasiswa berdiskusi secara berkelompok melalui breakout room dengan materi yang telah disiapkan oleh dosen. Interaksi antara dosen dan mahasiswa eh, yang terjadi di kelas saya mencakup 2 hal, yaitu yang pertama melalui WhatsApp group, seperti pada umumnya, di mana WhatsApp group ini lebih versatile ya, lebih lugas, lebih longgar ketika berkomunikasi. Saya juga dapat menyampaikan informasi seputar kelas dan apabila ada titipan informasi dari program studi atau fakultas, saya dapat sampaikan melalui WhatsApp group ini. Kemudian yang kedua adalah melalui LMS di Universitas Islam Indonesia, kami menggunakan Google Classroom yang diakses melalui SSOUII dan biasanya digunakan untuk mengunggah materi pembelajaran, mengunggah hasil kerja dan atau materi ujian, dan diskusi seputar pembelajaran. Sistem penilaian mata kuliah untuk mata kuliah bahasa Inggris menggunakan teknik penilaian unjuk kerja, yaitu untuk mendesain poster, kemudian tes tertulis berupa menulis kalimat dan paragraf, dan yang ketiga adalah tes lisan, yaitu membuat video pendek sebagai hasil dari pembelajaran speaking. Sementara untuk indikator penilaian, saya berpacu pada 3 capaian pembelajaran yang diharapkan ya, di mana mahasiswa mampu menjelaskan isi buku atau teks dalam bahasa Inggris tentang hukum keluarga dengan benar. Kemudian yang kedua, mampu menulis paragraf dalam bahasa Inggris tentang hukum keluarga dengan benar. Dan yang ketiga, mampu menceritakan kembali isi paragraf yang ditulis dalam bahasa Inggris tentang hukum keluarga dengan benar. Berikutnya kita akan menyaksikan video rekaman proses pembelajaran yang saya ambil dari salah satu kelas saya di program studi hukum keluarga. Terima kasih.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhirnya ketemu lagi setelah pekan lalu kita belajar secara asinkron ya. Hari ini kita akan mereview apa yang sudah kita pelajari tentang materi skimming dan scanning atau speed reading skills. Nanti ada sedikit review materi dulu sebelum kita mengerjakan latihan ya. Oke, sebelum kita mulai mungkin ada baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Let's have our prayer first before we start our lesson this morning. Oke, let's bow our head and have our prayer. Bismillah. Baik. Thank you. Kita akan mereview dulu materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Gimana? Pekan lalu kita sudah membahas apa? Skimming dan scanning. Skimming and scanning ya, skimming and scanning. Kalau begitu kita review sedikit ya, kita review sedikit materi untuk hari ini yaitu skimming and scanning. Saya mohon izin untuk share screen ya. Ada perubahan sedikit ini versi Google Slide-nya ya. Jadi kalau nanti boleh sambil jalan sambil menyebutkan apa yang sudah dipelajari, apa yang Anda baca atau apa yang Anda peroleh dari pertemuan sebelumnya ya. Oke. Betul, tadi speed reading skills itu terdiri dari 2 skill yang kita pelajari di kelas ini, yaitu skimming and scanning. Tapi sebetulnya nggak cuma ini, speed reading skills itu macam-macam. Ada previewing, ada predicting gitu kan. Tapi tidak semuanya bisa kita pelajari di kelas ini. Mungkin nanti kalau teman-teman ada kesempatan untuk belajar sendiri itu lebih bagus ya. Previewing itu apa, predicting itu apa. Nah, speed reading skills ini boleh ditulis di chat box. Sebetulnya gunanya speed reading skills itu untuk apa sih? Boleh kalau yang masih ingat materi dari pertemuan sebelumnya, speed reading skills itu gunanya buat apa? Boleh ditulis di chat box. Betul, menemukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Bagus. Artinya menemukan ide dari sebuah bacaan gitu ya. Untuk apa sih kita baca ya, untuk dapat ide isinya bacaan itu tentang apa. Terima kasih Adelia. Kalau Haliza membaca cepat untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Bagus. Jadi cari informasi apa lalu langsung didapatkan, tekniknya dengan membaca cepat. Bagus. Kalau Arya menemukan informasi secara cepat, betul, kayak pendapatnya Liza ya, berarti ya, menemukan suatu pokok pikiran secara cepat, betul, good. Jadi yang disebutkan Arif, yang disebutkan Adelia Putri itu namanya skimming. Jadi ketika kita dihadapkan pada sebuah bacaan, terus kita harus tahu what is this text about. Ini teks soal apa sih gitu. So we use the skimming technique. Jadi kita menggunakan teknik skimming. Teknik skimming itu membaca untuk mendapatkan ide pokoknya. Jadi kita nggak cari detail kalau skimming. Nanti agak berlawanan dengan scanning ya. Kalau skimming itu justru dapat intinya apa. Jadi kalau Anda misalnya saya kasih satu bacaan, terus saya minta ini isinya apa teks ini. Nah itu Anda menggunakan teknik skimming. Sementara scanning tadi saya sudah sebutkan dan juga sudah disebutkan oleh dua teman Anda ya, Haliza dan Arya, bahwa mencari informasi secara cepat. Nah ini biasanya kalau Anda model scanning, itu Anda ke pertanyaan dulu, terus baru ke bacaan. Saya yakin ini diajarkan oleh guru-guru Anda waktu Anda masih SMP atau SMA gitu ya. Jadi jangan menghabiskan banyak waktu di bacaan, tapi ke pertanyaan aja, nanti otomatis kalau mencari jawaban dari pertanyaan akan diarahkan ke bacaan begitu. Jadi scanning itu sebetulnya seperti itu. Anda sebetulnya sudah melakukan scanning, cuma belum tahu namanya aja gitu ya. So this kind of two skills sebetulnya sangat. Terima kasih ya kontribusi jawabannya. I really appreciate that. Apa yang sangat signifikan dari mempelajari skimming dan scanning ini, tentu saja ketika
Anda akan mengerjakan ujian, salah satunya itu. Terus yang kedua, ketika Anda dihadapkan pada teks yang di mana Anda diminta, kadang-kadang bukan ujian ya, kadang-kadang ya baca aja gitu ya, sorry. Oke, kita bisa mengetahuinya dengan cara melakukan skimming terhadap teks tersebut. Nah, kalau scanning itu ya teks yang saya cari informasinya secara cepat aja gitu. Oke, kalau kemarin ini definisi ya, ini definisi. Jadi skimming itu only main ideas, hanya ide pokok saja. Kalau scanning itu adalah specific information quickly, mencari informasi yang spesifik dengan cepat. Itu yang Anda pelajari secara teori kemarin ya. Oke, kita latihan. Practice makes perfect. Yuk, silahkan. Mau ada yang bantu jawab? Silahkan. Last summer, we decided to spend our vacation at the beach because the weather was very hot in the mountain. Kalau kalimat terakhir ada di mana? Nih ya. The weather was beautiful and we had great time. Kira-kira yang lebih mengcover ide semuanya dari bacaan ini terletak di mana? Di awalkah atau di akhirkah? Which one? The beginning or the end? Di akhir, Miss. Akhir. Oke, mari kita baca ya. The weather was beautiful and we had a great time. Apakah itu menggambarkan liburannya? Kurang jelas ya menurut saya ya. Jadi memang kalimat pertama agak panjang ya, tapi memang justru ada di kalimat pertama ide pokoknya. Kalau kalimat terakhir ini sebetulnya dia ringkas ya, dia sudah meringkas bahwa betul cuacanya menyenangkan, kita bersenang-senang di sana, tapi sayangnya kurang menggambarkan apanya, kenapa kita bicara soal cuaca atau kenapa kita bersenang-senang. What's the point gitu. Jadi kurang spesifik, yang lebih spesifik ada di kalimat pertama. Jadi spend our vacation at the beach. Mungkin itu aja sih sebetulnya intinya ya. Jadi kami memutuskan untuk berlibur ke pantai gitu. Karena because sampai mountains ini adalah penjelasannya. Gitu ya. Oke. Nah, ini yang kita sebut sebagai reading skills ya yang mengutamakan ide pokok. Jadi mau apa sih kita, mau nyari informasi apa sih kita gitu. Jadi yang kita lakukan ini adalah finding main idea melalui skill skimming. Nah, kalau scanning itu sebenarnya lebih fun sih. Saya mau minta Anda untuk menjawab ya nomor 1, 2, dan 3 aja. Coba kalau ada yang bisa jawab, tolong ditulis di chat box nomor 1 jawabannya apa, nomor 2 jawabannya apa, nomor 3 jawabannya apa. Karena nomor 1, 2, dan 3 jawabannya cuma pakai true and false. T, F gitu aja tulis. 1 misalnya F, nomor 2 T, nomor 3 F, nomor misalnya gitu. Oke? Tolong ditulis. 1, 2, 3 jawabannya apa. Bacaannya yang ini ya, Movie World Cinema. Oke? Kita mulai dari yang pertama ya. Kata kuncinya ada pada action movie ya, action movie. Apakah Star Wars 3 itu action movie? Coba kita lihat di sini ada kata the action movie you can miss. Oh, betul, berarti Star Wars 3 itu adalah film tentang petualangan atau tentang action ya. Oke, good. Terima kasih yang sudah jawab dengan benar ya. Good. Lalu nomor 2, the first showing of Jurassic Park. Nah, ini Jurassic Park ya. It is at 10. Ini kan ada pilihannya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling awal adalah yang 10 AM. Berarti jawabannya juga benar. Oke, good. Satu lagi. You can win a free movie ticket by going online. Nah, ini mungkin agak susah ya. Kira-kira informasinya ada di mana?
Ini ya. Oke, di bagian ini. Oke. Jadi, secara spesifik, ketika kita cari kata kunci free movie ticket. Oh, gratis nonton film. Going online, berarti harus online. Tidak ada di sini informasi di kotak ini yang mengatakan online tuh nggak ada. Tapi di situ ada kata like us on Facebook, ya kan? Berarti kalau harus nge-like di Facebook kan berarti harus online, ya kan? Oke, jadi betul. Jadi memang ini yang namanya implied ya. Implied itu artinya di jawabannya tidak tersebutkan dengan detail, tapi di situ ada petunjuknya gitu, ada clue gitu kan. Maka di sini kata online, going online itu sama dengan yang ini, like us on Facebook. Nah, terus di sini juga ada katakan win a free movie tickets. Maka nomor 3 jawabannya juga true. Oke, oke, good. Nomor 4 ini jawabannya juga true ya. Lots of fun for the whole family. Maka dia juga true karena anak-anak bisa ikut nonton. Lalu movie theaternya tutup hari Selasa. Close on Tuesday. Padahal di sini disebutkan we're open 7 days a week. Berarti di sini jawabannya. Wow. Sekarang saya akan kirim link di chat box ya, dan juga di WhatsApp nanti. Jadi saya akan melakukan review skimming dan scanning ya. Review skimming dan scanning ini maksimum dikumpulkan besok pagi jam 7. Jadi Anda punya waktu sekitar ya kurang lebih ya, nggak pas ya 24 jam untuk ngerjakan ini. Tugas ini adalah tugas kelompok 2 orang. Nanti silahkan ditulis, saya gedein dikit deh. Oke. Jadi ini maksimum submissionnya sudah tertulis di sini ya, besok pagi maksimal. Tolong email yang ditulis di sini adalah email salah satu dari Anda aja. Jadi ini tugasnya untuk 2 orang. Nah, ini kan ada 1, 2 ya, nama 2 orang mahasiswa misalnya. Tolong misalnya ini saya tulis email saya ya, lalu ini nama saya, lalu nomor mahasiswa saya, terus ini nama suami saya misalnya ya, terus ini nomor mahasiswanya. Nah, karena saya nggak punya partner di kelas ya. Oke, lalu ini diklik next. Nah, di sini ada pertanyaan. Tolong dibaca dengan hati-hati, nggak usah buru-buru ya. Ngerjakannya boleh berdua, nanti boleh sambil diskusi. Yang ngumpulkan salah satu aja. Satu nomor nilainya 1 poin. Jadi ini ada 10 nomor, jadi nilainya nanti ada 10 poin. Oke, ini ada bacaan tentang Nabi Muhammad. Nanti tolong ditulis jawabannya di sini ya. Jadi pertanyaannya adalah main idea. Yang teks seperti ini pertanyaannya adalah main idea. Jadi ide pokok dari teks ini apa gitu. Tolong tulis jawabannya di sini. Nomor 2 juga sama. Nomor 3 juga sama. Oke, nah terus bagian yang kedua adalah scanning. Nah ini agak banyak, ini ada 7 pertanyaan berdasarkan bacaan ini. Oke, jadi New York Times bestseller hardcover fiction edisi Oktober 2020. Nah ini ada 10 judul buku ya. Kemudian nanti Anda akan menjawab pertanyaan nomor 4, 5, 6, 7, 8, dan 7, 8, 9, dan 10 berdasarkan buku yang tertera di sini, judul buku yang tertera di sini. Oke, jadi disuruh ngapain? Ngerjain tugas. Betul, secara Cara berkelompok. Iya, kelompok berapa orang? 2 orang. 2 orang. Yang dikerjakan adalah Skimming and scanning. very good. Review dari skimming dan scanning. Jumlah pertanyaannya ada berapa? 10. 10. Nanti yang mengerjakan berapa orang? Yang ngirim berapa orang, sorry? Ngirim? Satu aja ya. Jadi misalnya Arya ngerjakan sama Akib misalnya. Nah, nanti boleh
satu orang yang mengirim tapi dikerjakan berdua gitu ya, jangan pasrah-pasrahan ya wis aku pasrah Arya aja atau aku pasrah Akib aja jangan ya. Jadi kerjakan benar-benar berdua, dibuka lembarnya terus diputuskan nanti siapa yang mau ngirim gitu ya. Terus nanti jangan lupa kalau sudah selesai diklik submit. Oke? Gitu ya. Nanti link ini akan saya kirim di WhatsApp group supaya nanti bisa bisa diakses melalui WhatsApp group juga gitu. Oke? Nanti bisa cek link ini bisa di chatbox, bisa di WhatsApp juga bisa. Gitu ya. Oke? Jadi hari ini tugasnya adalah ngerjakan hari ini sampai besok pagi. Itu tugasnya ngerjakan Google Form secara berkelompok 2 orang. Oke, silahkan di WhatsApp juga sudah ada di grup WhatsApp, boleh dikerjakan mulai sekarang karena hari ini kita kelasnya akan segera saya akhiri, jadi nanti boleh sisa waktunya yang nanti sampai jam 8.30-an gitu ya, boleh dipakai untuk ngerjakan Google Form-nya. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri sesinya. Mungkin kalau teman-teman yang tidak hadir boleh, tapi ya mereka bisa baca di WhatsApp kok, nggak masalah juga. Oke, any question? Ada pertanyaan? Saya persilakan. I would like to give you time to go on with the exercise. Silahkan dilanjutkan belajarnya. Saya mohon izin untuk mengakhiri sesinya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih banyak. Thank you for coming so early. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.